Dunia heboh, dunia bertanya-tanya, kok masih laku doktrin tekorisme ini di Indonesia? Anehnya, justru tokoh-tokoh Islam karismatik ini adem ayem saja. Yang pertama Graham Mualaf, Menachem Ali, Yonatan Nandar, dan Ustadz Abdul Somad yang 1,9 juta subscriber, hampir 2 juta, Kof Media Channel. Jadi merespon bahaya kerusakan akidah gara-gara ucapan selamat Natal itu begitu hebohnya. Tetapi untuk peristiwa ini, kenapa respon mereka adem, ayem, tenang-tenang saja, ataulah sudah biasa, sudah terlalu sering mungkin di Indonesia. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Kristus tercurah dalam kehidupan saudara. Sahabat Lentera Injil yang dikasih Tuhan, video saya kali ini saya kasih judul antara ucapan selamat Natal ataukah doktrin tekorisme, mana yang lebih merusak akidah? Baru-baru ini kita bangsa Indonesia dikejutkan dengan peristiwa tekorisme di minggu-minggu menjelang Paskah. Hari Minggu di Gereja Katolik Makassar, hari Rabu di Mabes Polri. Dunia heboh, dunia bertanya-tanya, ada apa dengan Islam Indonesia? Bukankah hampir semua lini di Indonesia ini mayoritas dikuasai orang-orang Islam? Pemimpin-pemimpin lembaga pemerintahan bukankah mayoritas sudah diduduki oleh umat Islam yang memang juga jumlahnya mayoritas di bumi Indonesia ini? Bahkan kalau perbankan yang konvensional itu dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam, bukankah sudah ada perbankan yang syariah? Sehingga kalau tidak suka dengan bank konvensional, umat muslim bisa pilih bank syariah. Makanan pun ada label halalnya. Sehingga kalau takut nanti makanannya itu tidak halal, lihat saja ada label halalnya atau tidak. Kementerian Agama itu pun mesti dari pemimpin Islam, dan posisi-posisi penting di kementerian juga adalah orang Islam. Bantuan-bantuan keagamaan pemerintah juga hampir 99% disalurkan ke lembaga-lembaga Islam, pondok-pondok pesantren, dan lain sebagainya. Bahkan Saudara Yusuf Kalla, waktu masih menjabat sebagai wakil presiden, dia sudah memberangkatkan, bahkan mendanai, membiayai ratusan mualaf dari pemimpin-pemimpin Kristen di Papua, yang mereka di samping dulunya adalah para pemimpin Kristen, juga kepala-kepala suku di Papua untuk naik haji secara gratis. Sejak era SBY, daerah-daerah Kristen banyak yang kemudian menjadi mualaf. Bisa dikatakan era-era itu adalah era-era di mana pertumbuhan umat Islam itu luar biasa, mencapai puncaknya. Banyak daerah-daerah yang dulunya mayoritas Kristen sudah tidak mayoritas lagi. Kok masih laku doktrin tekorisme ini di Indonesia? Ada apa sih dengan Islam di Indonesia ini? Sehingga masih ada orang-orang Islam yang merasa tidak puas
dengan segala kelebihan, keuntungan, keutamaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap umat Islam. Nah, kalau dunia ini heboh, dunia bertanya-tanya, dunia merespon terhadap aksi terorisme, baik yang ada di Makassar maupun di Mabes Polri, anehnya justru tokoh-tokoh Islam karismatik ini adem ayem saja, tidak menyatakan pendapat atau menghimbau pengikutnya agar jangan terprovokasi, bujuk rayu, dan kesesatan pentolan terorisme. Saya coba browsing di internet, bagaimana sih respon para tokoh-tokoh agama karismatik yang banyak pengikutnya terhadap peristiwa terorisme yang minggu yang lalu. Saya tidak mendapatkan respon dari tokoh-tokoh karismatik itu. Saya coba cari nama Agim, tidak ada di sana. Yang muncul di YouTube itu adalah respon yang 2 tahun lalu yang di-upload ulang. Saya cari respon atau pernyataan dari tuanku Abdul Somad, juga tidak ada pernyataannya. Malahan saya mendapatkan pernyataan tuanku Zulkarnain yang tidak mengungkapkan rasa empati, simpati kepada korban-korban terorisme ini, malahan menuduh bahwa terorisme ini pengalihan isu karena pemerintah melepaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Lalu YouTuber dakwah Islam sebagian besar juga adem-adem saja. Mereka yang gigih membela Islam, mereka yang gigih berdakwah, bahkan dengan gigih menyerang, menyatakan kesalahan agama-agama lain, mereka begitu antusias dan berkobar-kobar. Namun, respon mereka untuk terorisme diam, tidak bersuara. YouTuber itu tidak ada yang serius membahas kesalahan terorisme dan bahaya terorisme bagi akidah Islam. YouTuber Islam itu hanya sedikit saja yang membahas secara serius kesalahan dan bahaya doktrin terorisme bagi akidah Islam. Saya rasa aneh, mereka tidak menggunakan pengaruhnya sebagai influencer terhadap subscribernya yang rata-rata orang-orang muda untuk jangan mau terpengaruh pada doktrin terorisme. Demikian juga di sosial media yang lain. Diam seolah-olah terhadap peristiwa terorisme ini. Saya tampilkan channel-channel para YouTuber Islam ini. Yang pertama, Geraha Mu'alaf. Perhatikan di sini, ya, berbicara surga neraka, kenapa sih pakar kristologi tertarik dengan YPM, pendidikan moral, Iskariot dan jihadis, Bible of Bible, kebetulan pagam, Bible of Bible lagi, lonceng YPMA, mangkir, membuktikan mujizat kenabian Lukas, spektakuler kupas tuntas Yesaya 9 ayat 5. Perhatikan di sini, tidak ada satupun dalam minggu-minggu ini yang berbicara merespon tentang terorisme di Geraha Mu'alaf. Lalu channelnya Mu'alaf Center juga sama. Saudara bisa lihat, saudara bisa skip video saya ini supaya bisa melihat secara detail apa judul video-video mereka dalam minggu-minggu ini. Bapak Menham Ali dalam YouTube channelnya, perhatikan di sini, juga sama, tidak berbicara atau merespon kesalahan terorisme. Mu'alaf Center Indonesia, Yonatan Nandar,
malah dia masih asik menyerang dan menjelek-jelekan kekristenan. Esa Rafflesia, sama saja. Saudara bisa lihat, tidak ada merespon sedikit pun atau mengungkapkan rasa empatinya. Dan Ustadz Abdul Somad yang 1,9 juta subscriber, hampir 2 juta. Tidak ada pernyataannya, tidak ada dia menggunakan media sosial ini untuk melawan terorisme. Bamtri, saudara bisa lihat sendiri di sini. Vertison TV, Kof Media Channel, Natalia Iriani, Mualaf Center Hagia Sophia, dan lain-lain. Semua para YouTuber terkenal ini, mereka terlalu asik menyerang kekristenan, sampai lupa untuk menyerang ajaran-ajaran terorisme yang sesungguhnya banyak muncul dari salah paham terhadap ajaran Islam. Tokoh-tokoh Islam yang mati-matian menentang terorisme ya hanya itu-itu saja. Yang lainnya adem, ayem, tenang. Malah seringkali tokoh-tokoh itu bukannya mengatakan kesalahan terorisme, selalu melemparkan bahwa terorisme itu bukan Islam. Teroris itu bukan Islam. Respon ini berbeda dengan masalah ucapan Selamat Natal. Sudah bertahun-tahun dunia Islam itu heboh merespon ini dengan perdebatan sengit. Ketika menjelang hari Natal, mengatakan kafir, sesat, merusak akidah ketika mengucapkan Selamat Natal. Tokoh-tokoh karismatik itu begitu gigih menyatakan bahwa ucapan Natal itu merusak akidah Islam, membahayakan iman Islam. Begitu juga para YouTuber Islam dan influencer Islam di sosial media. Respon mereka begitu heboh, begitu luar biasa, karena memandang mengucapkan Selamat Natal itu merusak akidah Islam. Itu sudah sama dengan kafir. Dan bagi saya sendiri, silahkan menganggap bahwa mengucapkan Selamat Natal itu menghilangkan keselamatan saudara. Silahkan, nggak usah, nggak apa-apa. Kami umat Kristen tidak akan mengemis ucapan Selamat Natal dari umat Muslim. Sebab umat Muslim mengucapkan Selamat Natal atau tidak, itu tidak mempengaruhi akidah kami yang Kristen ini. Sebab kami sudah mempunyai jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi merespon bahaya kerusakan akidah gara-gara ucapan Selamat Natal itu begitu hebohnya. Tetapi untuk peristiwa terorisme ini, kenapa respon mereka adem, ayem, tenang saja, ataulah sudah biasa, sudah terlalu sering mungkin di Indonesia. Apakah walaupun sudah sering itu berarti bisa ditolerir? Apa kalau memang sudah banyak dan sering terjadi itu boleh dibiarkan saja dan tidak direspon? Atau jangan-jangan di dalam pikiran para tokoh-tokoh karismatik Islam ini dan para YouTuber dan influencer Islam ini, jangan-jangan mereka memandang tidak terlalu berbahaya terorisme ini bagi akidah Islam. Jangan-jangan mereka berpikir bahwa terorisme itu tidak merusak akidah Islam. Atau kerusakannya itu tidak separah dengan mengucapkan Selamat Natal. Maka respon mereka itu biasa-biasa saja.
seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pertanyaan saya, saudara-saudaraku, mana yang lebih merusak akidah, mengucapkan selamat Natal ataukah doktrin terorisme? Kenapa respons dan tanggapan pihak Islam lebih heboh terhadap ucapan selamat Natal daripada bahaya terorisme ini? Ada apa dengan Islam di Indonesia? Kemana arah perkembangan Islam di Indonesia? Sudah habiskah kekuatan Islam moderat di Indonesia ini? Atau mereka yang mayoritas moderat ini cukup sebagai kaum yang tidak bersuara dan cukup diam, mematung dan mengelus dada? Apakah cukup dengan mengatakan teroris itu bukan Islam, maka masalah terorisme akan beres, hilang dari muka bumi Indonesia ini? Apakah dengan mengatakan bahwa jangan kaitkan terorisme dengan Islam, itu akan menjamin bahwa tidak ada umat Islam lagi yang akan tertarik dengan doktrin terorisme ini? Silakan rekan-rekan semua pikirkan, renungkan. Cukupkah hanya dengan dia mematung dan mengelus dada? Cukupkah dengan mengatakan jangan kaitkan terorisme dengan Islam? Maka akan hilang terorisme dari Indonesia ini. Tidak ada lagi umat Islam yang tertarik dengan doktrin terorisme ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini membuka mata kita, membuka pikiran saudara, dan bisa merespon dengan benar agar Indonesia ini tetap utuh, kokoh, terselamatkan. Tuhan Yesus yang menjaga negeriku Indonesia ini merdeka.